Maka kita akan masuk pada poin yang kedua. Mengapa kita perlukan qalbun salim? Ya. Lepas apakah kita akan bertanya, mengapa? Apa pentingnya? Qalbun salim cuma menderita aja dekat dunia Ustazah. Tidur pun tak lena, makan pun tak kenyang. Ya. Penatlah kalau kita nak bina qalbun salim ini Ustazah. Untuk apa sebetulnya? Ya. Tidur tak lena, makan tak rasa, mandi pun tak basah. Itulah orang yang berqalbun salim, yang dia aktifkan terus qalbunya untuk berfikir itu. Pernah perempuan ada yang mengalami perkara itu. Sampai mandi pun memikir. Sampai makan pun memikir. Ya. Rakan-rakan kuliah yang ketika sudah ada tadarus Al-Quran, ada kuis yang akan dibentangkan nantinya. Apa kata mereka? Ustazah, tidur tak lena, makan pun tak rasa, mandi pun tak basah. Mengapa? Nak fikir tentang makna di sebalik surah. Kalaulah 114 surah nak mengingat macam mana, maka kita bahagikan 10 cukup dari penamaan surah itu untuk diingat. Maknanya kita telah fungsikan peranan qalbu itu yang padanya ada namanya alat untuk berfikir, yaitu disebut akal, dan akal itu melekat ya nantinya pada qalbu dan akan dihukumi oleh fuad kita. Oke, mengapa? Cukup tengok ayat yang kita bincangkan ini. Mendapat manfaat. Untuk dapat manfaat di mana? Di akhirat. Bila itu ketika manusia dibangkitkan. Supaya kita mendapatkan manfaat di akhirat, tatkala manusia itu akan dibangkitkan oleh Allah, maka kita perlukan qalbun salim. Semua orang takut mati. Mengapa takut mati? Walaupun kita sudah berpersepsi, sebab tak mampu Ustazah nak menghadapi hari akhirat. Kalau tak mampu, apa jenis persediaan yang kita buat? Kalau kita terjebak di dunia ini memang ketakutan terus. Tapi kalau kita bergerak aktif, cergas dalam ketaatan, insya Allah, Allah berjanji akan hilangkan. Hilangkan apa? Ketakutan, kesedihan itu dengan tatanazzalu alaihimul malaikah. Di dunia Allah akan hilangkan perasaan itu. Karena apa? Kita sudah bergerak melangkah ke depan untuk berjumpa Allah. Yang diberi perasaan takut saja itu karena tidak ada persiapan di situ. Kalaupun sudah ada persiapan, semakin masih takut juga. Maknanya Allah mengajak kita untuk sentiasa menambah bekal-bekalan kita. Oke. Mendapat manfaat di akhirat. Dan apa manfaatnya itu? Wa uzlifatil jannatul muttaqina ghaira ba'id. Jenis manfaat yang akan kita dapatkan di akhirat ketika kita berqalbun salim adalah Allah mudahkan jalannya kita ketika meniti sirat. Ya, mudah di atas sirat. Karena perbincangan qalbun salim terkait dengan akhirat di sini. Dua ini, satu ayat ini. Ayat ini terkait di akhirat. Oke? Maka saya bincangkan tentang akhirat dulu. Mudah ya berjalan di atas sirat. Sehingga surga itu macam didekati itu dengan cepatnya, dengan mudahnya, seolah-olah surga itulah yang mendekat. Macam waktu kita menyaksikan sinetron kan, seolah-olah jarum itu berputar cepat kan. Tapi pada hakikatnya jarum tak pernah berputar cepat. Tapi kenapa cepat? Karena kita rasa selesa ketika kita menyaksikan sinetron itu. Mudah berjalan di atas sirat. Ada nur di hadapan kanan dan depannya. Allahumma ja'alna minhum ya Allah. Engkau jadikan kami ini ya Allah termasuk golongan yang berqalbun munib ya Allah. Mulai hari ini ya Allah aku nak kembali pada Al-Quran. Nak kembali kepada alam. Ya. Ini dekat akhirat ya. Kalau dekat dunia, kita akan kembali qalbun salim ya. Di dunia pada ayat yang ke-83, 84 surah yang ke-37, surah As-Saffat ya. Di situ dikatakan bahwa mulai ayat 83 Allah menjelaskan tentang kisah Ibrahim kan. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim idza ja'a rabbahu biqalbin
salim. Sampai pada hujung bawah kisah Ibrahim selesai lah misalnya. Disebutkan di situ Ibrahim mampu menunaikan perintah Allah melalui ru'yanya, melalui mimpinya bahwa dia mahu untuk menyembelih yang namanya Ismail alaihi salam. Itu adalah al-bala al-mubin. Itu ujian, kepahitan, musibah yang luar biasa yang menimpa Ibrahim. Namun, adakah Ibrahim gagal dalam menunaikan perintah Allah? Tidak gagal Ibrahim. Sehingga sesiapa yang memiliki qalbun salim, layaknya kalbu seorang Ibrahim itu, dia akan mampu dengan tenangnya, dengan jayanya berdepan dengan permasalahan hidup. Mampu berdepan dengan masalah hidup. Yang hidup itu adalah penuh dengan ujian. Oke. Baik, puan-puan, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, permasalahan hari ini sampai orang menjadi stres, sampai orang menjadi stres, apalagi itu namanya tekanan yang luar biasa, masuk depresi, sampailah masuk tataran anxiety, itu mulanya adalah ketidakmampuan mereka dalam berdepan dengan masalah hidupnya. Dan ikut data-data kesehatan Malaysia, mereka ini gagal dalam berdepan dengan keluarga sendiri, dengan istri anaknya. Yang kedua, gagal dalam berdepan dengan kerjaya mereka, pekerjaan di office dia. Sehingga pulang hanya meluahkan kemarahan, stres, pada ujungnya nanti akan menjadi depres dan akan menjadi penyakit sejenis anxiety ataupun nanti akan ujungnya bunuh diri. Setiap kita menginginkan satu perkara, tenang dalam mendepani segala ujian. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membina qalbun salim. Maka pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara saya membina qalbun salim, Ustazah? Oke? Jadi inilah puan-puan, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, mengapa kita perlu qalbun salim untuk mendapat manfaat di akhirat ketika kita dibangkitkan oleh Allah. Hanya kepada Allah dengan qalbun yang salim Allah akan mengamankan kita, memberikan manfaat. Dengan cara apa? Allah mudahkan kita, kaki kita bergerak melangkah di atas sirat. Mungkin tidak lagi menggunakan kaki, mungkin dengan menggunakan tunggangan, wallahu a'lam. Kemudian mampu berdepan dengan masalah hidup, yaitu ujian yang begitu besar dirasakan oleh manusia. Karena itu dua jenis qalbun salim dipisahkan oleh Allah, satu dalam surah As-Saffat, yaitu surah malaikat berbaris-baris yang penuh ketundukan. So kita akan sami'na wa ata'na terhadap ujian-ujian yang menimpa kita. Itu surah As-Saffat. Ini keutamaan qalbun salim di dunia. Adapun keutamaan qalbun salim di akhirat diletakkan dalam surah Asy-Syu'ara, karena surah Asy-Syu'ara itu nak mengajak kita kembali pada Al-Quran, jangan kembali kepada para penyair yang dihembuskan kepada mereka itu tipuan-tipuan daripada syaitan. Maka dengan Al-Quran sebagai layar kita, sebagai kapal kita, membuat kita boleh selamat ketika kita dihimpun oleh Allah, apalagi ketika kita di tempat pengambilan kitab, di mizan, di sirat, sampai pada akhirnya Allah masukkan kita ke dalam surganya. Subhanallah. Lengkap ya, dunia dapat, akhirat pun dapat ya. Dan orang yang berbahagia adalah orang yang berqalbun salim.